Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddiq lisani bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengurus dan DKM Masjid Jami Nurul Hidayah Bapak Haji Burhanuddin, yang sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Dayat, Bapak-bapak hadirin jamaah Majelis Taklim Sabtu subuh, yang mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini kehadiran kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan kebaikan dan keridhaannya baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pagi hari ini kita masih melanjutkan kajian pelajaran tauhid dengan panduan kitab Sifat 20, di mana kita sudah membahas beberapa sifat-sifat uluhiyah, dan pada hari ini kita akan membahas sifat wajib bagi Allah yang keenam, yaitu sifat wahdaniyat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Qala, wahdaniyat artinya esa zatnya dan esa sifatnya dan esa fiilnya. Maka mustahil berbilang zatnya atau sifatnya atau fiilnya. Dalilnya firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad. Artinya katakan olehmu ya Muhammad, Allah Ta'ala Tuhan yang esa. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia melihat fiilnya Allah Ta'ala juga atas tiap-tiap suatu kejadian. Sifat wajib bagi Allah yang keenam yaitu wahdaniyat. Wahdaniyat artinya esa, satu atau tunggal. Kata-kata wahdaniyat ini diambil dari akar kata wahid atau ahad. Jadi wahdaniyat, wahid, ahad itu memiliki arti yang sama. Artinya satu, tunggal atau esa. Termasuk sebutan kata tauhid. Kata tauhid juga bersumber dari akar kata wahid. Ya, itu bentuk masdar dari fi'il wahada yuwahidu tauhidan. Artinya mengesahkan. Kenapa itu ilmu yang berbicara tentang keimanan dinamakan ilmu tauhid? Ilmu mengesahkan. Mengesahkan Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Dan ini menjadi salah satu kajian pokok di dalam masalah tentang keimanan, tentang akidah. Sebab seluruh manusia memiliki kepercayaan akan adanya Tuhan. Kepercayaan agama manapun percaya akan adanya Tuhan. Termasuk kita agama Islam. Tetapi yang membedakan Islam dengan agama lain, dengan kepercayaan lain, dalam Islam mengatakan bahwa yang namanya Tuhan pencipta alam semesta itu hanya satu. Sementara agama dan kepercayaan lain percaya adanya Tuhan,
tapi Tuhan mereka lebih dari satu. Nah, ini yang membedakannya. Jadi hanya umat Islamlah yang mengatakan Tuhan itu hanya satu, zat yang esa, tunggal, satu. Sementara kepercayaan lain percaya adanya Tuhan, tapi mereka juga percaya kepada Tuhan yang lain. Sehingga dalam Al-Quran, ketika Allah tegaskan kepada Nabi, kata Allah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Wahai Nabi Muhammad, jika engkau bertanya kepada mereka, siapa mereka? Orang-orang musyrik. Ya. Man khalaqas samawati wal ard? Siapa sih yang menciptakan langit dan bumi? Yang menciptakan alam semesta? La yaqulunallah. Mereka juga akan berkata, yang menciptakan Tuhan Allah gitu. Mereka juga tahu adanya Tuhan sang pencipta alam semesta. Tetapi keyakinan mereka seperti itu disertai juga dengan keyakinan adanya Tuhan selain Allah. Seperti Yahudi percaya adanya Allah. Bahkan mereka itu orang-orang yang luar biasa. Ya, mereka katakan nahnu abnaullah wa ahibbauhu. Kami ini adalah putra-putra terbaiknya Allah dan para pencintanya. Tetapi ketika mereka meyakini Allah sebagai Tuhannya, mereka juga meyakini Allah memiliki anak. Siapa itu? Kalau Yahudi anaknya Allah. Ya, menurut Yahudi anak Tuhan itu adalah yang bernama Uzair. Uzair. Dulu di zaman Bani Israel ada seorang nabi namanya Nabi Uzair. Ya, Nabi Uzair ini seorang nabi bukan seorang rasul. Inilah yang diyakini oleh Yahudi sebagai anak Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena Nabi Uzair ini pernah ditangkap sama orang-orang kafir. Setelah ditangkap lalu dibunuh. Habis dibunuh, dibakar. Jasadnya dibakar. Sampai hangus. Ya, sampai jadi areng. Udah jadi areng, kemudian ditumbuk halus. Sampai jadi tepung. Atau jadi debu. Udah jadi tepung, kemudian debunya dibuang. Ya, dibuang ke udara, habis ditiup angin, hilang. Tetapi dengan izin Allah, tiba-tiba Nabi Uzair bisa hidup lagi. Muncul lagi, bisa hidup seperti semula. Kata Yahudi, ini sih kalau bukan anak Tuhan, gak mungkin. Udah jadi abu, udah dibuang abunya, tapi bisa muncul lagi seperti sedia kala, seperti semula. Jadi orang lagi utuh. Maka mulai saat itulah kata Yahudi, Uzair ibnullah. Nabi Uzair itu anak Tuhan, anak Allah. Sementara versi Nasrani, bukannya Uzair yang anak Tuhan, tapi Isa alaihissalam yang anak Tuhan. Kenapa? Sebab Nabi Isa lahir tanpa bapak, tanpa ayah. Makanya Nasrani meyakini Allah itu sebagai Tuhan Bapa, Siti Maryam sebagai Tuhan Ibu, dan Nabi Isa sebagai Tuhan Anak. Makanya dulu sebelum Islam datang, ini mereka gontok-gontokan Yahudi sama Nasrani, nggak akur. Kenapa? Karena saling mengklaim. Yang benar kami. Kenapa? Anak Tuhan itu Uzair, kata Yahudi. Kata Nasrani, oh nggak bisa. Yang benar itu anak Tuhan itu Isa, karena lahir tanpa ayah. Ya, maka bertahun-tahun lah selama Islam belum datang, ya mereka saling bermusuhan, saling bergontok-gontokan. Nggak akur, karena itu tadi, saling-saling mengklaim mereka yang benar. Tapi begitu Islam turun, Islam datang yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi katakan Yahudi
yang mengatakan Uzair anak Tuhan salah. Pun Nasrani yang mengatakan Isa anak Tuhan salah. Ya. Dengan dalil Allah katakan dalam Al-Qur'an qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Qur'an seperti surah Al-Kafirun, suratul Ikhlas dan dalam ayat-ayat yang lain banyak ya tentang penegasan bahwa Allah itu zat yang Maha Esa. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diberanakkan. Jadi kata Nabi, hai Yahudi kalian salah. Uzair itu hamba dan utusan Allah sebagai seorang nabi. Wahai Nasrani, kalian pun salah. Nabi Isa itu adalah sebagai hamba dan rasul utusan Allah. Mereka makhluk yang Allah ciptakan. Sementara Allah zat yang maha suci, yang tidak memiliki anak, istri, ya Allah tidak butuh ini dan itu, dan seterusnya. Nah sehingga begitu Nabi mengatakan seperti itu, maka mereka berdua kemudian memusuhi Islam. Ya, ini dianggapnya ini ajaran baru, berani nyala-nyalain kita yang lebih tua. Ya. Maka mereka bergabunglah memusuhi Islam. Sampai kapan? Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan, pakai lan itu ya kalau belum kiamat ya terus gitu. Ya, tidak akan pernah selesai. Mereka tidak akan pernah senang, enggak pernah ridho terhadap kalian. Ya, siapa Yahudi dan Nasrani sampai kalian ikut kepada agama mereka, keyakinan, kepercayaan mereka. Nah, makanya sampai ada istilah mubahalah dulu. Ya. Nabi pernah mengadakan mubahalah. Mubahalah itu apa sih? Mubahalah itu kalau bahasa kita mah sumpah pocong. Ngadu doa. Ya. Nabi sudah mendakwakan itu tentang la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah ini ya bukan makhluk, makhluk bukan Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu enggak punya anak, enggak ini, enggak itu segala macam ya. Nabi jelaskan tentang masalah tauhid. Ya tentang masalah keimanan yang benar. Nah, tapi sebagian Nasrani menolak itu dan mereka malah menentang. Maka terjadilah istilah mubahalah. Nah, seperti yang di Quran itu. Jadi itu kalau sekarang suka kita dengar ada bahasa mubahalah, itu Nabi pernah melakukan mubahalah. Ayo ngadu sumpah. Yang benar selamat. Yang enggak benar yang salah hancur dia, akan binasa. Akan dapat azab dari Allah. Di alam dunia spontan, enggak pakai nunggu di akhirat. Ya. Saat itu Nabi mengajak keluarganya, yang ngajak anaknya Siti Fatimah, Sayyidina Ali, cucunya Sayyidina Hasan dan Husain dibawa. Kemana mubahalanya? Ke tanah lapang. Ya. Mau ngapain? Mau ngadu sumpah dengan pasukan Nasrani. Kaum Nasrani bawalah mereka ya, para tokoh-tokoh pembesar mereka. Ya para pengikutnya datang. Cuman ketika sudah bertemu dua kelompok ini, kelompok Nabi dan kelompok mereka, nah, tiba-tiba nih ada, ibaratnya di kalangan Nasrani ada seorang ya sesepuhnya, tokoh yang dituakan gitu. Nah yang dituakan ini tahu ya tentang kebenaran yang sesungguhnya. Ya, karena Injil yang asli yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Allah Isa alaihissalam, ya itu Injil kayak Quran sama, mengajarkan tentang tauhid, akidah, keyakinan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah. Ini la ilaha illallah adalah dakwahnya seluruh para nabi dan rasul. Jadi dari zaman Nabi Adam ila yaumil qiyamah, dakwah dalam keimanan, dalam akidah membawanya la ilaha illallah. Ya. Injil sama kayak Quran. Rukun Islamnya sama ada 5. Ya. Bersyahadatnya sama kayak kita ya. 2 kalimat syahadat juga. Ya, asyhadu alla ilaha illallah
cuman syahadat yang kedua, bagaimana pengikutnya? Kalau mereka pengikut Nabi Allah Musa misalnya, ya syahadat yang keduanya wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Kalau pengikut Nabi Ibrahim, syahadat yang keduanya wa asyhadu anna Ibrahima Rasulullah. Kalau mereka umat Nabi Isa sama, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah gitu. Sebab Nabi Isa sendiri nggak pernah menyatakan dirinya aku anak Tuhan. Tapi beliau katakan, ini Abdullah. Aku ini hamba Allah. Ataniyal kitab, yang Allah berikan kepadaku sebuah kitab untuk berdakwah namanya Injil. Ajaran Injil yang asli sama kayak Quran. Ada perintah ibadah, salat, puasa, zakat, haji, ya, keimanan tentang tauhid, ya mentauhidkan Allah dan sebagainya. Nah, ini tahu nih, salah satu sesepuh ini tahu, ya. Akhirnya kata sesepuh ini, udah, sebelum kalian maju untuk mubahalah, untuk ngadu sumpah dengan kelompok yang ada di depan kalian, tuh Nabi Muhammad dan keluarganya, lebih baik kalian mundur saat ini juga. Kenapa? Sebab aku melihat cahaya kebenaran berpihak di tangan mereka. Kalau kalian maju memaksakan diri, maka bersiap-siaplah kalian akan hancur binasa, ya, kalah dengan doa dan sumpah mereka. Karena kebenaran ada di pihak mereka. Nah, ini kata tokohnya, kata sesepuhnya. Akhirnya karena sesepuh yang ngomong, ya ibaratnya yang ditokohkan, sekalipun berat hati, mereka belum mencoba gitu, akhirnya mereka mundur. Ya, kata Nabi, aku sudah, ya, menyampaikan yang hak, yang benar, yang ini semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kalian tetap terhadap keyakinan kalian, maka sekarang toleransinya bahasanya lakum dinukum waliyadin. Nah, ini moto kita bertoleransi di dalam masalah agama. Lakum dinukum. Bagi kalian, ya silahkan. Ya jalani, amalkan, pakai agama kalian, keyakinan kalian. Ya, yang penting aku sudah menyampaikan. Ini yang hak, ini yang benar. Ya, ini yang memang bersumber dari Allah. Begini adanya tentang masalah keimanan. Tapi kalau kalian nolak, nggak mau, tetap bersikukuh terhadap keyakinan kalian, silakan bawa dan amalkan ajaran kalian. Waliyadin, dan untuk aku begini agamaku, begini keyakinan dan keimananku. Ya. Nah, jadi ini menjadi batasan toleransi kita dalam akidah lakum dinukum waliyadin. Nah, sehingga dari situlah, ya, kemudian hingga saat ini masih terus ada, ya, keyakinan-keyakinan seperti itu, ya. Nah, sehingga para ulama ketika mengkaji tentang pelajaran keimanan, akidah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ilmunya pun disebut ilmu tauhid, ya, ilmu tentang pengesaan Allah taala. Ini menandakan dan mengisyaratkan bahwa hanya Islamlah, ya, yang memiliki akidah, keyakinan, kepercayaan dan keimanan bahwa Sang Pencipta alam semesta, pencipta seluruh makhluk, zat yang maha suci, yang maha sempurna, yang bernama Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada Tuhan selainnya, yang tidak ada pencipta lagi kecuali Allah. Ya, Allah itu esa di sini. Ya, esa zatnya, esa sifatnya, esa perbuatannya. Allah tidak beranak dan tidak diberanakan. Allah tidak butuh ini dan tidak butuh itu. Ya, Allah memiliki segala kekuasaan dan kebesaran yang tidak dimiliki kecuali hanya seluruh makhluk adalah miliknya. Nah, tapi kalau kepercayaan lain, Majusi percaya adanya Tuhan. Cuman mereka mempercayai Tuhan ada dalam api, ya, maka mereka menyembah api. Ada yang percaya Tuhan tapi menyembah matahari dan lain sebagainya. Nah, kita alhamdulillah, ya, Nabi mengajarkan umatnya tentang masalah tauhid. Jadi ini ilmu tauhid, ya,
adalah ilmu yang diajarkan oleh Nabi. Ya, karena dalam Al-Quran kata Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini ayat menjadi salah satu dasar ya adanya pelajaran tentang ketuhanan yang namanya ilmu tauhid. Dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 19 itu Allah firmankan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah olehmu. Nah, ini kalimat fa'lam mengandung arti ya ilmu, ya alima ya'lamu i'lam fa'lam, maka ketahuilah olehmu. Mengetahui apa? Annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalimat fa'lam ini artinya tuntutlah ilmu, carilah ilmu tentang makna kandungan la ilaha illallah. Berarti menuntut ilmu tauhid itu hukumnya wajib karena perintah dari Allah. Yang kedua, kalimat fa'lam ini ya khitab lil mufrad. Ya, Allah mengajak bicara kepada setiap individu. Berarti mempelajari ya menuntut ilmu tauhid hukumnya fardu ain. Karena kewajiban setiap individu manusia, khususnya muslim. Ya, karena dalam ayat ini Allah tidak menggunakan bentuk jamak, tapi bentuk satuan. Fa'lam, ketahui olehmu. Jadi mu itu kita setiap individu, satu di antara kita mendapatkan khitab dari Allah. Diajak bicara sama Allah. Engkau wajib menuntut ilmu. Engkau wajib menuntut ilmu. Engkau wajib menuntut ilmu. Ilmu apa? Annahu la ilaha illallah. Ilmu tentang la ilaha illallah. Ilmu apa itu? Maka dibongkar sama ulama, oh ternyata itulah yang kemudian muncul istilah ilmu tauhid. Yang ilmu tauhid ini khusus membicarakan, membahas tentang masalah keimanan. Ya, dari kita belajar ilmu tauhid, ya, itu sumber pengambilannya adalah dari kalimat la ilaha illallah. Nah, seperti yang sekarang kita pelajari ini ya, sifat 20 ini merupakan isi kandungan dan muatan daripada ilmu tauhid. Ya. Jadi itu ya, itu sejarah, sedikit sejarah tentang penamaan kenapa ilmu ini disebut ilmu tauhid ya. Nah, kemudian di dalam kitab ini dijelaskan oleh pengarang kitab Habib Utsman bin Yahya. Beliau katakan wahdaniyat artinya esa zatnya dan esa sifatnya dan esa fiilnya. Esa atau satu ya, tunggal, zatnya Allah Ta'ala. Zat Allah itu esa, tunggal, satu. Ini esa zatnya memiliki dua pengertian. Pertama, pengertian secara internal. Ya, jadi ada pengertian makna dalam dan makna luar. Ya, faktor internal dan eksternal namanya. Faktor secara internal, faktor dalam, bahwa zat Allah itu tidak memiliki juz atau bagian-bagian seperti zatnya makhluk. Ini kita punya badan nih, fisik namanya, badan kita. Ini namanya zat kita, zat manusia. Jadi fisik, badan, jasadnya manusia, itu namanya zatnya. Ini kita punya zat dari ujung pala sampai ujung kaki. Ini ada bagian-bagian namanya. Nah, faktor internal. Ya, secara faktor dalam, ya, kita punya bagian dalam tubuh kita. Ada kepala. Ya, di kepala pun ada bagian lagi, ada mata, telinga, hidung, mulut, dan seterusnya. Baik luar maupun dalamnya. Kemudian ada tangan, ada badan, ada kaki, plus dengan suku-suku bagian badan lainnya. Itu namanya disebutnya juz atau bagian. Itu zatnya manusia seperti itu. Hewan juga sama begitu. Ya, hewan ada kepala, ada badan, ada kakinya. Ya, baik yang berkaki atau yang melata, semua ada bagian-bagian. Yang melata seperti ular, ada kepala, ada badan, ada buntut gitu. Pohon, tumbuhan pun begitu juga. Jadi seluruh zatnya makhluk
itu ada juz-juznya namanya. Ada bagian potongan-potongan tubuhnya atau fisiknya atau zatnya. Tapi zatnya Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Ya, zatnya Allah taala itu tidak berjuz dan tidak terbagi-bagi dari beberapa bagian. Jadi bagaimana? Itu mah jangan dipikirin, ya. Itu mah nggak boleh kita renungin. Kalau begitu kayak apa ya? Nggak boleh. Pokoknya yakin aja zat Allah itu maha sempurna gitu. Tidak tersusun dari berbagai macam bagian atau juz gitu. Itu namanya faktor internal. Faktor eksternalnya, faktor luarnya, kita punya zat ini, fisik kita nih sama semua. Namanya manusia sama semua. Ya, sekalipun beda rupa, beda tampang, tapi susunan bagian tubuhnya sama. Kita semua punya kepala. Ya, kita semua punya tangan, punya badan, punya kaki. Kita semua punya mata, kuping, ya, hidung, mulut dan sebagainya. Itu namanya kesamaan. Ya, sekalipun beda tampang, tapi susunan zatnya sama. Ya, itu ketika sama, itu namanya faktor eksternal. Selain diri kita begini, kita juga punya persamaan. Ya, saya nih sama bapak-bapak sama semua. Apanya? Secara susunan fisik. Ya, jadi secara faktor internal kita ada bagian tubuh, secara faktor eksternal ya kita ada persamaan. Tapi zat Allah mah secara internal tidak terbagi-bagi zatnya dari berbagai macam bagian atau juz. Ya, misalnya Allah punya kepala, tangan, kaki begitu? Enggak. Ya. Ataupun faktor luar, ada enggak zat yang seperti zatnya Allah Ta'ala? Enggak ada. Itu ya. Nah, makanya itu kemarin sudah dibahas dalam sifat mukhalafalil hawadis. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satu makhluk pun yang menyerupai Allah Ta'ala. Baik zat, sifat ya maupun perbuatan. Nah, jadi zatnya Allah Ta'ala itu ya tidak terbagi dari berbagai macam juz dan tidak ada yang menyamai ya secara faktor luar. Kalau tumbuhan ya misalnya pohon nangka, pohon rambutan, sama pohon duren, sekalipun beda nama pohon, tapi susunan bagian zatnya sama, sama-sama punya akar, punya batang, punya daun, ada buahnya gitu. Ya, itu namanya persamaan dari segi luar, faktor luar. Dan semua makhluk begitu. Ya, di samping zatnya itu terbagi dari ya berbagai macam juz, bagian-bagian pun ada persamaan dengan makhluk yang lainnya. Ya, kita sama hewan, ya beda mungkin zatnya, ya tapi sifatnya sama. Seperti hewan makan, kita makan. Dia minum, kita minum. Dia tidur, kita tidur. Dia kawin, kita kawin. Sama itunya. Ya, tentunya persamaan. Sementara zat Allah Ta'ala itu esa pada zatnya. Secara faktor internal tidak terbagi dari berbagai macam bagian. Secara faktor eksternal tidak ada zat yang menyerupai zatnya Allah Ta'ala. Jadi bagi kita wajib berkeyakinan bahwa Allah itu zatnya maha sempurna. Ya, maha sempurna, maha suci, laisa kamitslihi syai'un, tidak menyerupai apapun. Sebab Allah itu bukan makhluk dan makhluk bukan Allah. Kalau makhluk zatnya terbagi-bagi, ya ada bagian tubuhnya. Kalau makhluk zatnya itu ada sisi persamaan dengan makhluk yang lainnya. Tapi Allah Ta'ala zatnya ya tidak terbagi dari juz-juz dan juga tidak ada yang menyerupai seperti zatnya Allah Ta'ala. Itu pengertian daripada esa pada zatnya. Satu tunggal zat Allah Ta'ala itu. Baik secara internal ataupun secara eksternal namanya. Baik faktor dalam ataupun faktor luar. Ya, nah makanya ini sifat wahdaniyat buat penegasan ya, buat apa namanya? Pengukuhan dalam sifat mukhalafalil hawadis. Jadi Allah dalam sifat mukhalafalil hawadis berbeda dengan seluruh makhluknya. Beda apanya? Beda semuanya, ya. Dari namanya aja beda, ya. Allah itu khaliq, kita makhluk gitu. Ya.
dari zatnya, sifatnya, perbuatannya, itu semua berbeda. Maka ketika berbeda, maka ditegaskan lagi bahwa Allah zatnya, sifatnya, dan fiilnya, perbuatannya itu disebut wahdaniyat, esa, satu dan tunggal. Ya, nah ini pengertian daripada ya yang pertama esa pada zatnya. Ya, kalau zat makhluk, ya mau itu makhluk yang gaib, ya baik itu makhluk yang gaib ataupun yang nyata, ya semuanya pasti memiliki juz. Juz itu ada bagian-bagiannya. Ya, sekalipun ada makhluk yang terkecil, ya, namanya atom. Ya, itu atom ya adalah makhluk yang terkecil yang ngelihatnya aja menggunakan alat namanya mikroskop, alat pembesar. Ya, itu atom adalah sesuatu yang nggak bisa dibagi lagi. Tapi itu atom zatnya punya muatan. Ya, secara internal atom itu zatnya punya muatan. Ada isinya. Isinya itu kalau kita belajar sekolah ya, belajar ilmu fisika tuh atom itu katanya muatannya 3. Ada Newton, ya, ada elektron, ada proton namanya. Itu isinya itu tuh ya. Itu atom juga dibahas tuh dalam ilmu sekolahan, ilmu fisika. Itu makhluk yang paling kecil yang nggak bisa dibelah lagi dia karena saking kecilnya dan melihatnya pun mesti pakai alat pembesar. Tetapi sekalipun kecil ya, begitu dilihat diteliti dia punya muatan dalam zatnya itu ada bagiannya. Ada Newton, elektron, proton namanya. Nah, ini isi daripada atom. Itu makhluk yang terkecil, apalagi paling ya, apalagi makhluk yang selain itu. Ya, jadi kesimpulannya zatnya makhluk itu ya tetap memiliki juz namanya ya. Ada bagian-bagiannya, kemudian memiliki persamaan dengan makhluk yang lainnya. Ya, kenapa? Karena zat yang tidak memiliki bagian dan tidak ada yang menyerupainya hanya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita nggak boleh ya merenung-renung gitu mikirin Tuhan begini kali ya, Tuhan begitu kali ya. Nah, ingat setiap yang keluar dari pikiran kita, dari lintasan hati kita itu makhluk ya. Karena kitanya makhluk nih, kita makhluk, maka seluruh yang muncul dalam alam pikiran kita, dalam alam hayalan kita, itu bagian makhluk juga. Sementara Allah, laisa kamitslihi syai'un. Jadi kita wajib berkeyakinan bahwa zat Allah, zat yang sempurna, zat yang suci, yang tidak sama dengan zat makhluknya. Ya, itu yang harus kita yakini. Nah, nanti pembahasan yang kedua, apa itu pengertian tentang esa pada sifatnya. Ya, nah ini hari ini berbicara tentang masalah esa pada zatnya. Jadi begitu ya pengertian esa pada zatnya. Allah zatnya tidak terbagi dari berbagai macam juz dan tidak ada yang menyerupai dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara makhluk, zat kita terbagi dan juga ada persamaan dengan makhluk yang lainnya. Ya, nah, ini pengertian daripada esa pada zatnya. Nah, nanti insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang pengertian yang kedua, esa pada sifatnya. Ya, nah, mudah-mudahan sedikit yang kita bahas pada hari ini ada manfaatnya, ya, bisa memberikan sebuah pengetahuan tentang kita untuk meyakini, memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa keimanan kita berbeda dengan keimanan kepercayaan lain tentang masalah ketuhanan, bahwa hanya Islamlah yang memiliki Tuhan satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang tidak sama dengan makhluknya. Ya, nah, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan iman kepada kita, keyakinan yang teguh sehingga terus bisa istiqomah dalam iman dan Islam dari kita hidup sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.